Betapa senangnya hati Tuhan saat gerejanya bersatu, menaikkan pujian dan penyembahan di hadapannya. Karena itulah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI hadir sebagai wadah berhimpunnya gereja-gereja di seluruh Indonesia dalam menghadapi masalah-masalah bangsa Indonesia. PGI awalnya disebut dengan DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. DGI didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia diubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pergantian nama ini mengandung makna khusus, di mana persekutuan adalah lebih bersifat gerejawi, yang menyentuh segi eksistensial, internal, dan spiritual dari kebersamaan umat Kristen. Kata persekutuan lebih mengedepankan keterikatan lahir dan batin antar gereja anggota dalam proses menuju keesaan. Visi PGI adalah terwujudnya gereja-gereja di Indonesia yang semakin dewasa dalam iman dan dalam tindakan. Dewasa berarti mampu untuk saling menghargai, saling menerima di antara gereja-gereja yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dewasa juga berarti peka terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama menyangkut kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, maupun kerusakan lingkungan. Sesuai dengan arahan Sidang Raya November 2014 di Nias, misi PGI adalah mengembangkan persekutuan yang memperjuangkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan. Sidang Raya memandatkan kepada PGI agar PGI mengembangkan spiritualitas keugaharian kepada seluruh gereja-gereja di Indonesia. Nah, dengan spiritualitas keugaharian inilah gereja-gereja menjadi persekutuan yang memperjuangkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan. Untuk terus mengembangkan persatuan atau keesaan di kalangan gereja-gereja di Indonesia, dibentuklah dokumen keesaan gereja. Perumusan dan pengesahan dokumen ini merupakan bentuk dari kesadaran bersama gereja-gereja untuk menggumuli dan menyepakati bersama hal-hal pokok yang saling berkaitan. Dokumen tersebut adalah: pertama, pokok-pokok tugas panggilan bersama; kedua, pemahaman bersama iman Kristen; ketiga, oikumene gerejawi yang memuat di antaranya piagam saling mengakui dan saling menerima serta kemandirian teologi, daya, dan dana; yang keempat, tata dasar persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Melihat keadaan dan situasi bangsa Indonesia, ada 4 isu permasalahan bangsa yang menjadi target pelayanan PGI, yaitu pertama, kemiskinan; kedua, ketidakadilan; ketiga, radikalisme; keempat, kerusakan lingkungan. Sampai saat ini, terdapat 89 sinode gereja dan 28 PGI wilayah dan SAG di berbagai tempat di Indonesia. Kegiatan sehari-hari PGI ditangani oleh Majelis Pekerja Harian. Dalam menjalankan roda organisasinya, Majelis Pekerja Harian PGI dibantu oleh sejumlah departemen dan bidang. Untuk mencapai target dan menjalankan kegiatannya, ada 3 kegiatan utama PGI, yaitu yang pertama, diakonia atau pelayanan keadilan dan perdamaian seperti legislasi kebijakan, advokasi kasus, penguatan proses demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, koinonia atau keesaan dan pembaharuan gereja, seperti pengembangan kader oikumene dan studi pembaharuan gereja. Yang ketiga, marturia atau kesaksian dan keutuhan ciptaan, seperti usaha menyelamatkan lingkungan, mengembangkan dialog umat beragama, penerbitan, dan diseminasi informasi.
PGI bukanlah bermaksud menyeragamkan gereja-gereja di Indonesia dan bukan super church yang mendominasi gereja-gereja anggota, melainkan keesaan dalam tindakan, keesaan yang makin lama makin bertumbuh dan berkembang dalam mencapai visi dan misi bersama. Dibutuhkan komitmen, kompetensi dan koordinasi yang konsisten dari gereja anggota serta berbagai lembaga dan pihak lainnya untuk mencapai visinya dan menjadi jawaban bagi berbagai masalah bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dan bersama berdoa, menjadi saksi dan menjadi jawaban bagi lingkungan sekitar kita serta bagi bangsa dan negara Indonesia.